Saya melihat token yang mengukir dewa yang ganas, sangat sederhana, dan tiba-tiba terbang keluar dari lengan bajunya, sehingga pemimpin badak api mau tidak mau bergegas untuk menangkapnya. Token saya, apa yang terjadi? Hentikan. Namun, token itu sepertinya terpanggil, dan terbang tak terkendali menuju pintu kuil. Segera, itu menghilang ke dalam pintu kuil yang diciptakan oleh cahaya pemisah dan secara bertahap menghilang. Ini, pembangkit tenaga badak api ada di tempatnya. Baru saja token ini secara misterius dibebaskan dari peralatan luar angkasanya dan tidak dapat dihentikan sama sekali. Kuncinya adalah keluarga badak api. Pembangkit tenaga lainnya tidak bisa tidak terkejut, tetapi kemudian mereka tersenyum dan tubuh masing-masing dan semua orang melompat. Cepat saudara Shizi dan hentikan tokennya. Semuanya tolong. Saya melihat bahwa di bawah bantuan banyak pembangkit tenaga 7 tangan dan 8 kaki, token yang tidak terkendali telah dengan mulus terendam ke dalam gerbang. Shizi gemetar karena marah. Di mana orang-orang ini bisa membantu? Mereka jelas mengadu dia. Ayah, Kak Rino, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak menghentikan tokennya. Pasti aneh di Guts Vestige ini. Saudara Shizi meninggal. Banyak pembangkit tenaga listrik melihat bahwa token itu belum memasuki gerbang. Dan mereka tiba-tiba santai. Tetapi kemudian mereka menunjukkan penampilan yang menyesal dan meyakinkan ambisi mereka. Namun nyatanya, banyak pembangkit tenaga listrik yang diam-diam tertawa. Meskipun saya tidak tahu apa tokennya, tetapi dapat ditarik oleh Guts Vestige. Ada kemungkinan besar Guts Vestige dapat dibuka. Rino ingin mengambilnya kembali. Bisakah mereka setuju? Wajah Shizi suram. Token itu diperoleh secara kebetulan dari klan badak api miliknya, dan itu diidentifikasi sebagai token dari alam Dewa Dongriel. Dia pada awalnya tidak yakin untuk apa token itu dapat digunakan, tetapi dia berharap setelah semua orang tidak memiliki cara untuk meninggalkan Guts Vestige, dia tidak akan menelannya sendirian. Tapi siapapun yang bermimpi token terbang di luar kendali, yang lain murah. Tepat pada saat ini, saya melihat bahwa pintu kuil bersinar terang, dan suara keras yang memekakkan telinga keluar, dan saya melihat pintu kuil perlahan terbuka. Guts Vestige aktif. Haha, Kak Rino, terima kasih banyak. Kakak Rino, token ini berfungsi. Banyak pembangkit tenaga listrik menikmati kemalangan orang lain dengan satu wajah. Jika mereka membuka pintu dengan paksa, saya tidak tahu apa konsekuensinya. Bahkan penghancuran diri Guts Vestige bisa runtuh. Tapi sekarang, Rino tidak tahu di mana mendapatkan tokennya, tapi itu menyelesaikan masalah semua orang. Apalagi banyak pembangkit tenaga listrik yang tidak bodoh. Bagaimana saya tidak melihat badak pada awalnya? Saya tidak berencana untuk mengambil token, tetapi ingin makan sendiri. Wajah muram badak, dengan dingin mendengus dan berkata, kali ini saya dianggap sebagai pecundang, tetapi memasuki Guts Vestige, yang berani merampok saya. Jangan salahkan saya karena tidak sopan. Banyak pembangkit tenaga listrik tersenyum acuh tak acuh. Mereka tidak peduli. Siapa yang bisa memenangkan peluang tergantung pada kemampuan. Setidaknya Guts Vestige dihidupkan. Tunggu apa lagi? Masuk Guts Vestige. Untuk sementara waktu, banyak pembangkit tenaga listrik tidak tahan, dan mereka ingin terbang ke gerbang istana. Tetapi mereka melihat cahaya menyala, dan menangkap Qin Yichen. Nak, kamu sudah maju. Sudut mulut Qin Yichen berkedut, dan kemudian dia menyatakan ketakutan. Apakah ini buruk? Xiang Sheng, dengan wajah yang tak tertahankan, menjatuhkan lampu pompa ke Ziyun. Jika kamu tidak masuk, maka aku harus membiarkan temanmu maju. Ziyun kaget, lalu mulutnya sedikit terangkat. Biarkan dia maju. Oke. Melihat Xiang Sheng melihat ke arah Ziyun, Qin Yichen dengan cepat melambaikan tangannya. Jangan mempermalukan adikku. Aku akan maju. Qin Yichen penuh dengan kekhawatiran. Jika ini menyebabkan Ziyun, apakah orang-orang ini memiliki cara untuk hidup? Lagi pula, saya bertemu dengan beberapa pria yang tidak tahu identitasnya. Oleh karena itu, Qin Yichen sedikit berjinjit. Entah terbang cepat atau lambat ke kuil. Ziyun berdiri di belakangnya. Wajahnya suram dan tidak pasti. Transmisi suara berkata, Bos, kamu. Jangan khawatir. Meskipun Guts Vestige mungkin berbahaya, jika aku dalam bahaya. Orang-orang ini bahkan tidak ingin lari. Saat berbicara, Qin Yichen telah terbang ke kuil yang megah. Di kuil, cahaya ilahi menyilaukan. Meskipun dipadatkan oleh kekuatan ilahi, itu juga penuh kemegahan. Cahaya ilahi menyala, dan yang ilahi mungkin memenuhi setiap sudut. Sehingga orang-orang di dalamnya tidak bisa tidak merasa kagum. Sen sempat tersebar. Meskipun perpecahan mungkin ada di mana-mana, tetapi wajah Qin Yichen acuh tak acuh. Tentu saja, wajahnya masih terlihat ketakutan. Hong Lian, bisakah kamu memberitahu asal-muasal Guts Vestige ini? Di dalam lautan kesadaran, Hong Lian melihatnya sebentar dan menggelengkan kepalanya sedikit. Saya tidak dapat melihatnya untuk saat ini. Dan saya tidak yakin apakah senior ini telah tertinggal. Guts Vestige ini adalah hanya tersedia. Pada saat ini, ketika saya melihat banyak pembangkit tenaga listrik di luar Guts Vestige dan melihat Qin Yichen Wudi, dia tiba-tiba berkata, untuk saat ini tidak berbahaya. Masuk. Wah, jangan coba-coba main-main dengan ikan.
Banyak pembangkit tenaga listrik membanjiri, dan Ziyun dan Lu Xiaolu mengikuti. Dan setelah melihat bahwa Qin Yichen baik-baik saja, Ziyun santai. Jika ada bahaya di sini, dia harus membuat orang-orang ini segera menyesalinya. Siluet Dao Dao masuk ke dalam kuil, tetapi tidak ramai sama sekali. Dan Qin Yichen juga melihat ke empat tempat, dan tiba-tiba menemukan bahwa di kuil tempat cahaya ilahi terkondensasi, rune ilahi berputar dari waktu ke waktu, seolah-olah ada yang tersembunyi misteri. Rune ilahi ini, Xiang Shengjian, kulit tenggelam. Nak, apa yang kamu lihat? Qin Yichen mengabaikannya. Dan pada saat itu, melihat pembangkit tenaga Sword Pavilion berteriak kaget, lihat. Ini, semua orang melihat ke bawah lampu pompa, dan melihat di tengah aula besar ada tulisan cahaya ilahi. Di atas prasasti, bagi tulisan ringan. Dewa ini bertarung dengan Raja Ilahi untuk bertarung di 8 arah, membunuh semut prefektur Zong yang tak terhitung jumlahnya, dan membunuh mereka dengan 3 klan singa emas, membunuh mereka, dan melarikan diri ke titik ini. Saya segera merasa sangat frustrasi, dan kekuatan ilahi tetap ada, memadatkan kuil ini. Ketika banyak pembangkit tenaga listrik melihat ini, mereka mau tidak mau mengutuk, kotoran anjing. Layak mendapatkannya. Tiba-tiba, sikap para pembangkit tenaga listrik dari semua kelompok etnis secara mengejutkan konsisten ketika mereka memperlakukan Dongman. Tetapi pada saat ini, mereka melihat sebuah suara melayang di sudut. Di God's Vestige, tidak akan ada Divine Soul, jika didengar. Nada hampir tidak turun. Dan banyak pembangkit tenaga listrik bergetar. Entah kenapa merasa tulang punggungnya menggigil. Diam sebelum mengutuk dengan rasa ingin tahu. Hanya Xiang Sheng yang melihat sekeliling dan menemukan bahwa mereka benar-benar takut untuk tutup mulut oleh sepatah kata dari pria pencapaian besar 8 lapisan surgawi. Dan tiba-tiba merasa tidak tahu malu. Diam. Jika sisa jiwa diganggu, yang pertama akan mati itu kamu. Qin Yichen meringkuk. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Jujur saja, jika itu hanya sisa jiwa, maka dia benar-benar tidak takut untuk menyapa leluhur Dewa Vestige 18 generasi di God's Vestige ini. Lihat ke bawah. Banyak pembangkit tenaga listrik memperhatikan prasasti itu. Dewa menyembunyikan harta hidupnya di kuil ini, dan memiliki teknik kultivasi dewa, yang terbagi menjadi 3 lapisan. Wang Dong Manarlang suatu hari akan menemukan tempat ini. Teknik kultivasi tersembunyi di dalam rune dewa, dan bakat bawaan terbaik Dong Manarlang dapat mempraktikkan seni ilahi dan menyempurnakan seni ilahi. Dan warisan dewa juga akan kembali. Setiap pemurni pertama Divine Art bisa mendapatkan harta karun dewanya, dan Divine Art bisa mendapatkan warisan seumur hidupnya. Untuk melihat warisan, pelajari saja Divine Art.